Ini ada tren IHSG di perdagangan pekan ini sepertinya begitu lesu dan pelemahan kembali terjadi bahkan di penutupan hari ini. Apa pemicunya, Pak? Silahkan. Ya, pemicunya sih ada beberapa ya. Terakhir itu adalah data inflasi yang 3% ya di atas perkiraan. Memang dalam perkembangannya harga beras sudah mulai turun, tapi harga komoditas lain merangkak naik ya menjelang Lebaran. Jadi itu faktor pertama. Kedua, memang dolar Amerika itu sedang menguat ya. Nah, menguatnya ini kenapa? Karena salah satunya adalah data ekonomi Amerika yang membaik ya, termasuk diantaranya adalah belanja konsumsi personal Amerika ya, yang kemudian dinilai bisa mengakibatkan The Fed menunda gitu ya penurunan suku bunga yang tadinya diharapkan di awal tahun itu di beberapa minggu sebelumnya bahwa tahun ini kemungkinan The Fed menurunkan suku bunga, tapi dengan data yang baik ini malah kemungkinan jadinya Fed menunda penurunan suku bunga. Hal lain ya memang ini kan masa-masa laporan keuangan, dividen gitu ya. Jadi Ya, memang asing melakukan rebalancing gitu ya. Jadi mungkin juga sebagian pindah ke bursa-bursa luar gitu ya. Dan ya ini tadi juga ada disebut ya soal politik, soal libur panjang gitu ya. Jadi ini banyak sebab lah ya seperti itu. oke. Ada banyak sebab, tapi saya ingin juga analisa Anda mengenai sentimen domestik, Pak. Apakah sidang MK itu berpengaruh, Pak, terhadap sentimen pasar? Apa menurut Anda sebenarnya tidak terlalu karena hal ini, pelemahan yang terjadi cukup dalam beberapa hari ini? Ya, dilihat perkembangannya ya, apakah perkembangannya ke arah eh, pembatalan hasil pemilu, kemudian di pemilu ulang atau tidak gitu ya. Pada saat ini sih masih 50-50 gitu ya. Tapi juga faktor lain adalah manuver-manuver dari presiden dan wakil presiden yang terpilih gitu ya, yang sementara ini terpilih gitu ya. Itu apa namanya kan sudah melakukan move-move ya, eh, Pak Prabowo ke China, kemudian Gibran ke India gitu mempelajari makan siang gratis. Nah, makan siang gratis ini dan juga kepastian siapa nanti Menteri Keuangannya itu juga menjadi keprihatinan ya. Jadi ada ketidakpastian tentang dari mana dana makan siang gratis ini akan muncul gitu ya, sehingga ini pun juga mempengaruhi ya lembaga rating dunia yang memberikan sinyal-sinyal warning ya dalam hal ini. Nah, ini juga ketidakpastian yang menyebabkan hal negatif juga ya buat rupiah. Oke. Apakah ada peluang koreksi bisa berlanjut, Pak, sampai besok mengingat ini pekan terakhir sebelum libur panjang Ramadan dan Idul Fitri 2024? Bagaimana Anda menakarnya pergerakan IHSG sampai Jumat nanti? Ya kalau saya lihat sih dari kemarin itu sebenarnya ada harapan ya, ada rebound gitu dari daerah-daerah rendahnya gitu ya. Tapi hari ini kan kena pukul lagi gitu ya. Jadi kelihatannya memang dan volumenya juga relatif cukup besar gitu ya. Jadi saya rasa dalam 2 hari terakhir ini mungkin masih ada penurunan gitu ya dengan kisaran ke arah 7.100, sementara rebound jangka pendek mungkin masih akan bertahan di sekitar 7250. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Al-Fatih. Sekarang saya ingin ke Susi ya. Kita tahu ada istilah sell it May and go away gitu ya di bulan Mei. Padahal ini baru mau mulai bulan April. Apakah menurut Anda ini sudah terjadi terlebih dahulu dalam hal sentimen-sentimen May and go away, ataukah memang sebenarnya sebelum Mei aja sudah ada sentimen-sentimen buruk yang menyebabkan IHSG harus terkoreksi dalam? Ya, mungkin kalau Safrina bilang sell it may go away di Mei ya, tapi kan ada April move nih Safrina ya kalau kita lihat. Nah sebenarnya kenapa sih IHSG ini akhir-akhir ini turun? Memang ada beberapa sentimen sebenarnya yang dominan justru dari domestik ya, seperti yang sudah disebutkan tadi juga karena masalah di politik di sidang MK yang masih berlanjut nanti hingga 18 April dan nanti keputusannya itu baru ada di 22 April. Nah ini pasar baru kemungkinan akan lega setelah nanti ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian kalau kita lihat kenapa sih pergerakan IHSG kita akhir-akhir ini justru didorong
dari sektor perbankan nih Safrina. Sektor perbankan kita nih kalau kita perhatikan sejak awal April atau 1 April itu terus turun ya atau terus terkoreksi. Nah, di mana kan kemarin itu OJK itu sudah merilis untuk mulai mengakhiri namanya restrukturisasi dari kredit perbankan yang dimana memang itu dijalankan atau kebijakan ketika COVID kemarin. Tapi itu sudah diakhiri di per 31 Maret 2024. Nah, hal ini salah satunya menjadi sentimen negatif untuk para pelaku pasar. Padahal kalau kita lihat secara banking sendiri di mana seperti para bankir juga berkomentar bahwa sebenarnya untuk pengakhiran dari restrukturisasi dari kredit perbankan ini sebenarnya sekarang sudah tidak terlalu mempengaruhi kinerja di sepanjang tahun 2024. Karena apa? Karena kalau kita lihat di mana justru NPL perbankan terutama bank big caps itu sudah berada di bawah 3%, sudah berada di bawah batasannya yang cukup baik. Nah, kemudian kalau kita lihat memang ini hanya sebenarnya sentimen negatif sementara aja atau temporari. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku pasar di masa koreksi ini bisa melakukan aksi pembelian kembali karena kan kalau kita lihat secara kinerja masih cukup baik gitu growth-nya secara IPS-nya secara tahunan ataupun secara kuartal. Oke. Analisa Anda mengenai perbankan big caps yang hari ini melemah cukup dalam dan ini pelemahannya juga tidak terjadi hari ini ya, sejak dari Senin juga sudah bergerak begitu. Dari Senin. Ya sebenarnya kalau kita lihat selain dari tadi ada sentimen dari OJK yang mengakhiri restrukturisasi dari kredit perbankan, kemudian juga kalau kita lihat dari sejak awal April itu asing itu sudah mulai melakukan aksi penjualan. Nah kalau kita kan perhatikan di bulan Maret itu di mana perbankan itu sudah menyentuh all time high-nya atau harga tertinggi sepanjang masa. Kemudian baru saja juga membagikan dividen, udah selesai ex-date rebalancing seperti ya, jadi ketika sudah mendapatkan dari capital gain, sudah dapat dari dividen itu hal yang wajar ketika investor asing maupun domestik itu sudah melakukan aksi taking profit nih. Nah ini justru kita bisa manfaatkan ketika aksi koreksi ini bisa melakukan aksi pembelian kembali. Karena kita masih percaya juga di mana kredit perbankan fundamentalnya masih baik. Kemudian kalau kita lihat kredit perbankan per Februari itu sudah berada di targetnya dari BI sendiri di 10 hingga 12%. Kan per Februari itu kita kredit perbankannya di 11,26%. Itu masih angka yang sangat cukup baik. Nah ini bisa dimanfaatkan aksi koreksi ini justru bukan kita worry nih. Karena kan kita masih percaya kinerja perbankan ini masih cukup baik ke depannya. Oke, jadi malah sebenarnya momen-momen ini saatnya untuk membeli itu baik ya. Apakah misalnya masih wait and see saja lah sampai beberapa pekan ke depan karena masih ada potensi koreksi lagi untuk perbankan? Ya sebenarnya kalau kita melihat kan pasar itu hanya akan buka hingga esok hari aja ya Safrida ya. Untuk setelahnya kan kita akan libur panjang sekitar 1 minggu lebih ya sampai hari Senin ya. Hari Selasa kita baru opening market lagi. Sebenarnya kita bisa manfaatkan mungkin harusnya sih besok masih ada terjadinya koreksi kembali karena kan besok akhir pekan ya di mana biasanya orang itu justru melakukan aksi taking profit untuk memanfaatkan cuannya itu untuk libur panjang lebaran. Nah ini bisa kita manfaatkan nanti besok ketika koreksi atau setelah lebaran misalnya koreksi masih lebih lanjut ini sudah bisa mulai aksi pembelian. Kita nggak perlu nunggu di mana sih bottomnya karena kita nggak pernah bisa menebak harga turun itu paling bawah tuh di mana. Tapi kalau kita percaya kinerjanya harganya turun ya itu adalah waktu kita untuk membeli kembali.